Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin mengawali suatu topik tentang perencanaan pembangunan daerah yang diangkat ke dalam suatu mata kuliah, gitu ya. Tentu sebagai mata kuliah tersendiri, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk sampai kepada suatu pemahaman tentang perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Maksud saya, topik ini kita akan kupas secara komprehensif, mulai dari aspek perencanaan itu sendiri, kemudian proses-proses pembangunan, serta tentu bagaimana kita berbicara dalam konteks pembangunan daerah. Gitu ya. Nah, dengan demikian, saya ingin berbagi dalam bentuk slide, gitu ya. Jadi topik tentang perencanaan pembangunan daerah atau mata kuliah perencanaan pembangunan daerah ini gitu ya, akan dibagi ke dalam beberapa kali pertemuan, gitu ya, atau dalam beberapa kali pembahasan, gitu ya. Nah, tentang pokok bahasannya itu sendiri, gitu ya, tentu kita akan mengawali tadi dengan pembahasan tentang pembangunan serta berbagai macam indikator keberhasilannya, kemudian mengapa perencanaan pembangunan itu diperlukan atau dibutuhkan, gitu ya. Kemudian bagaimana jenis-jenis perencanaan, gitu ya, serta perencanaan pembangunan serta pengelolaannya. Nah, setelah itu maka kita juga akan mencoba untuk melihat bagaimana jenis-jenis partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Nah, karena mata kuliah ini lebih bersifat praksis, gitu ya. Artinya adalah tidak terlampau juga berteori, gitu ya, tetapi juga ada unsur praktisnya atau aplikasinya. Jadi kita berharap bahwa semuanya mengetahui teorinya terlebih dahulu, tapi kemudian juga bagaimana kita memahami dari segi praktisnya atau best practice-nya bagaimana, gitu ya. Nah, sehingga tentu saja dalam sisi pemahaman tentang best practice ini kita dihadapkan pada hal-hal yang lebih teknis sifatnya. Seperti bagaimana suatu perencanaan itu dikaitkan atau dihubungkan dengan sistem penganggaran,
bagaimana juga kaitannya dengan visi, misi, gitu ya, program dan lain sebagainya. Nah, saya kira secara garis besar pokok bahasan tentang perencanaan pembangunan itu adalah seperti yang tadi saya katakan. Tak lupa juga di sini saya ingin menyampaikan berbagai macam kepustakaan yang bisa dijadikan rujukan. Gitu ya. Pada prinsipnya semua buku, tulisan, artikel, jurnal yang terkait dengan pembangunan serta perencanaan pembangunan ataupun tentang perencanaan pembangunan daerah itu sendiri bisa digunakan sebagai rujukan. Gitu ya. Tetapi untuk memudahkan, saya kira saya merujuk beberapa kepustakaan seperti perencanaan pembangunan daerah, teori dan aplikasi dari Kunchoro Mundrajat, kemudian tentang pembangunan itu sendiri dalam teori pembangunan dunia ketiga dari Arif Budiman, kemudian juga pembangunan didefinisikan kembali dalam manajemen pembangunan untuk negara berkembang dari Coralie Brand sama Louis J. White, gitu ya. Kemudian saya kira banyak gitu ya kajian-kajian baik yang dikarang oleh penulis-penulis dari luar maupun peneliti-peneliti dari dalam negeri, gitu ya. Tentu saja semakin kita banyak membaca berbagai macam literatur, maka pemahaman kita juga akan semakin mendalam, gitu ya. Di samping itu, nampaknya kita juga perlu untuk merujuk berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, gitu ya, yang update tentu, gitu ya, yang terbaru, gitu ya, bisa kita lacak sesungguhnya di berbagai macam laman atau web yang ada, gitu. Nah, saya akan langsung pada apa yang menjadi topik utama kita, bahwa berbicara perencanaan pembangunan, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang pembangunan itu sendiri. Gitu ya. Nah, kata perencanaan itu adalah bagian dari pembahasan yang besar tentang pembangunan. Di dalam teori manajemen tentu kita sudah paham betul tentang tahapan manajerial. Tentu memang diawali dengan perencanaan, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan organizing, gitu ya. Kemudian actuating serta controlling, gitu ya. Itu kan yang paling sederhana dari George Terry, gitu. POEX, planning, organizing, actuating dan controlling. Nah, tentu saja berbicara perencanaan pembangunan itu sebagai tahap awal dari proses pembangunan secara menyeluruh. Namun di sini saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa gitu ya, kata kuncinya adalah pada pembangunan itu sendiri. Nah, istilah ini memang populer gitu ya.
sering kita dengar sehari-hari, gitu ya. Bahkan kita sering menggunakannya dalam berbagai aspek percakapan, gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi mungkin barangkali kita juga perlu untuk lebih memahaminya secara tekstual. Gitu ya. Pada umumnya memang pembangunan itu gitu, diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Gitu. Secara umum itulah arti pembangunan. Jadi bagaimana agar masyarakat itu maju. Nah, maju dan tidaknya masyarakat sangat bergantung kepada pembangunan yang dilaksanakan. Saya kira secara sederhana yang bisa kita mengantarkan kepada pemahaman tentang pembangunan yaitu tadi, gitu ya. Jadi bagaimana kita memajukan masyarakat itu, atau warga negara. Namun seringkali juga, kata kemajuan ini diartikan beragam. Gitu ya. Ada yang memaknai kemajuan itu dengan kemajuan material. Nah, jika demikian, maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat di bidang ekonomi. Jadi, fisik, material, gitu ya. Nanti ada beberapa indikator, gitu ya. Jadi masyarakat yang maju itu adalah masyarakat yang membangun, gitu ya. Atau masyarakat yang membangun itu akan mendapat kemajuan dalam arti fisik material, atau misalnya dalam bentuk pendapatan per kapitanya meningkat, gitu ya, lapangan kerja tersedia, pertumbuhan ekonominya tinggi, harga-harga terjangkau, gitu ya. Nah, paradigma pembangunan yang seperti ini tentu ada plus minusnya, gitu ya. Misalnya ketika kasus terjadi kelangkaan minyak goreng hari ini misalnya, gitu. Nah, tentu saja ini jika dikaitkan dengan pengertian yang disampaikan tadi, bisa jadi ini adalah problem serius di dalam pembangunan kita, gitu ya. Karena sangat jelas, gitu ya, ketika kelangkaan bahan pokok, gitu ya, kelangkaan kebutuhan masyarakat, ini berarti menunjukkan bahwa, gitu ya, dari aspek produksi, gitu ya, dari aspek material, gitu ya, material untuk bahan produksi yang menghasilkan suatu produk tertentu, dalam hal ini minyak goreng, berarti sedang terjadi permasalahan. Nah, ini menjadi problem serius di dalam bagaimana kita menatap kemajuan masyarakat. Nah, seringkali memang hal ini bagi masyarakat diartikan sebagai sesuatu yang sangat memprihatinkan, saya kira, gitu ya. Mungkin ada sedikit cerita analog, gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Profesor Roselo Sumarjan. Bagaimana suatu kota kecil di luar Jakarta, gitu ya, berbicara tentang kemiskinan di sana, gitu ya. Dia bertanya dari mana orang itu datang.
si penduduk itu, saya dulu tinggal di Jakarta. Tapi karena ada pembangunan, saya terpaksa mengungsi, gitu ya. Jadi saya terpaksa pindah, gitu ya. Nah, ini ada kata pembangunan. Jadi bagi orang yang seperti ini, gitu ya, atau kebanyakan orang-orang kecil, gitu ya, menganggap bahwa pembangunan itu adalah sebuah malapetaka, gitu ya, yang bisa menyebabkan mereka hidup terdampar, gitu ya. Karena tergusur lahannya, gitu ya, oleh pembangunan, gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian maka bagi mereka pembangunan itu adalah bencana, gitu ya. Misalnya ada fenomena yang baru-baru ini viral di media tentang kampung jutawan itu, gitu ya, di mana masyarakat dapat gusuran lahan, dapat uang banyak, lalu kemudian mereka beramai-ramai membelanjakannya dalam bentuk barang, mobil baru, motor baru, gitu ya. Gitu ya. Tapi ceritanya tidak lama kemudian, gitu ya, ceritanya uangnya habis, gitu ya. Tinggallah mereka, gitu ya, menjual kembali barang-barangnya dan jatuhlah mereka ke dalam titik nadir kemiskinan, gitu ya. Artinya lahannya habis, uangnya habis, gitu ya. Nah, ini barangkali yang ilustrasi yang ingin disampaikan oleh Pak Profesor Selo Sumarjang. Cerita lain misalnya, gitu ya, yang disampaikan oleh Romo Mangunwijaya tentang pengalamannya di sebuah desa kecil di Gunung Kidul, gitu ya, yang pada awalnya mereka hidup di desa dalam keadaan hidup berkecukupan, gitu ya. Tapi kemudian karena ada pembangunan, jadi apa, gitu ya, mereka menafsirkan pembangunan itu adalah dengan Pak Lurah menyuruh saya kerja bakti, membuat gapura, membuat pagar desa. Artinya, gitu ya, saya tidak dapat bekerja, gitu ya. Jadi bagi mereka, gitu ya, pembangunan itu ditafsirkan sebagai kendala di dalam dia melanjutkan profesinya, gitu ya. Nah, tafsir-tafsir ini memang sering kita temukan, gitu ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mungkin bagi orang desa sebagai buruh tani, gitu ya, yang tidak ada penghasilan, maka proses pembangunan itu sering dipahami sebagai sebuah halangan, gitu ya. Atau jadi mungkin karena proses pembangunan seperti tadi yang disampaikan oleh Profesor Selo Sumarjan, itu juga seringkali menjadi dipahami sebagai penghambat. Nah, jika demikian, maka pertanyaan kita itu apa sebenarnya yang harus kita pahami tentang pembangunan itu sendiri, supaya tidak menimbulkan aneka macam penafsiran yang berbeda-beda dan cenderung memiliki konotasi yang negatif, gitu ya. Nah, pembangunan itu dalam berbagai literatur, gitu ya, bisa kita pelajari dari buku-buku yang tadi saya sampaikan, adalah suatu
apa istilahnya, konsep gitu ya, yang sangat rumit sebenarnya, gitu ya. Kenapa rumit? Karena ada nilai di dalamnya, ada prosedur, ada teknik, ada berbagai macam pilihan. Tadi misalnya menilai pembangunan dalam kacamata masyarakat pada umumnya, gitu ya. Kemudian misalnya proses pembangunan atau pembangunan itu dalam perspektif pembuat kebijakan, nah seringkali ini bertabrakan. Jadi ada nilai yang berbeda yang dianut oleh masing-masing. Gitu ya. Dan itu memang menimbulkan kerumitan jika kita tidak masuk ke dalam hakikat dari pembangunan itu sendiri. Jadi memang harus dijawab secara filosofis, gitu ya, supaya kita memiliki persepsi yang sama tentang apa itu pembangunan, tentang apa itu kemajuan, tentang apa itu masyarakat yang sejahtera itu yang seperti apa, gitu ya. Nah, karena memang begitu luasnya cakupan tentang pembangunan, sehingga ya menjadi sangat mudah kabur gitu ya, menjadi samar-samar gitu ya. Gitu. Apakah pembangunan itu kita manai sebagai perubahan, modernisasi, atau pertumbuhan gitu ya. Karena tadi kata awalnya, kata kuncinya adalah pembangunan itu adalah proses untuk menuju kemajuan. Nah, kemajuan itu sendiri apa? Gitu ya. Nah, atau kemajuan itu dapat dicapai jika ada perubahan misalnya. Ya, tidak ada kemajuan tanpa perubahan. Contoh misalnya, bagaimana kita berbicara soal pembangunan di Papua. Yang dari sejak dulu sampai hari ini, misalnya masyarakatnya masih memakai koteka. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan di dalam perilaku masyarakat di sana. Nah, jadi boleh jadi gitu ya, kita bisa memaknai itu sebagai modernisasi yang belum terjadi atau tertunda gitu ya. Nah, tentu dalam hal ini untuk memecahkan kebuntuan pemahaman tersebut, gitu ya. Sebenarnya pembangunan itu adalah suatu konsep yang normatif. Nah, ia menyiratkan pilihan-pilihan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Nah, kita akan mencoba masuk ke hal yang lebih filosofis, gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan realisasi potensi manusia itu? Nah, jadi pertumbuhan itu kadang tidak menyelesaikan persoalan, gitu ya. Sebagai ilustrasi misalnya tadi seorang ahli mikrobiologi mengingatkan bahwa ciri penting sel kanker itu adalah tumbuh tanpa membangun, gitu ya. Ini tumbuh yang merusak, gitu ya. Nah, apakah ada pertumbuhan yang merusak? Ya, tentu ya kita lihat nanti. Jadi memang jika pembangunan itu tidak
tidak selalu dapat disamakan dengan modernisasi, sebab ada banyak tradisi gitu ya yang meningkatkan potensi manusia dan berlanjut suatu mempertautkan kultur. Jadi suatu kultur yang bertahan di dalam perubahan sosial, gitu ya, tentu tidak kita bisa pahami sebagai hal yang menghambat pembangunan. Karena pada dasarnya pembangunan itu juga harus berbasis kepada budaya setempat, katakanlah begitu. Nah, jadi dengan demikian maka kualitas pembangunan itu adalah suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting di dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Nah, ini mulai agak komprehensif gitu ya. Pengertian tentang pembangunan itu bukan sekedar perubahan atau modernisasi, apalagi hanya pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi memang proses pembangunan itu adalah sangat multidimensional gitu ya. Karena di dalamnya gitu ada perubahan-perubahan yang terkait dengan struktur sosial, budaya gitu ya. Serta memang di sini adalah akselerasi pertumbuhan. Namun akselerasi pertumbuhan ini jangan sampai menimbulkan kesenjangan gitu, di satu sisi, atau kemiskinan di sisi lain. Seperti cerita tadi, penggusuran lahan yang menimbulkan masyarakat rentan gitu ya, tidak memiliki penghasilan. Jadi sekali lagi di sini saya ingatkan bahwa pembangunan itu hanya dapat dipahami jika sepenuhnya dipandang sebagai suatu proses yang kontinu, gitu ya, suatu proses yang terus-menerus, gitu ya, berlangsung di dalam masyarakat, gitu ya, yang bergerak ke arah kemajuan. Misalnya dari masyarakat tradisional, masyarakat agraris menuju masyarakat industri, gitu ya. Nah, tentu saja ini kan tidak bisa dicapai dalam waktu yang sangat singkat, gitu ya. Jadi ada banyak aspek gitu ya dari proses pembangunan itu sendiri. Jadi pembangunan itu bukanlah tidak ekvivalen dengan pertumbuhan ekonomi semata gitu ya. Tapi bagaimana hubungan-hubungan yang terjalin dengan berbagai aspek dari kehidupan masyarakat itu yang lebih penting ketika kita memanai pembangunan. Yang paling umum gitu ya, melihat pembangunan itu adalah sampai sejauh mana angka atau tingkat kemiskinan, gitu ya. Jadi misalnya kita sering melihat gitu ya, sebuah pertumbuhan kota gitu, secara fisik dengan gedung-gedung bertingkat, jalan-jalan mulus, taman-taman kota yang indah gitu ya. Tapi di balik itu semua misalnya ada tunawisma gitu ya. Kemudian ada
pemulung, pengemis, gitu ya. Nah, sehingga inilah yang sering disebut sebagai paradok pembangunan, gitu ya. Apakah yang seperti itu yang dilakukan, yang terjadi, gitu ya? Walaupun memang ini menjadi tipikal kota-kota besar, gitu, atau kota-kota yang ada di dunia, gitu ya, selalu menyisakan persoalan tentang kelompok rentan masyarakat yang tidak bisa mengakses kemajuan yang diciptakan di sana, gitu ya. Tapi pada umumnya jika kita memperhatikan berbagai aspek yang ada, gitu ya, pembangunan itu didominasi oleh pemahaman secara ekonomi, gitu ya. Jadi sangat kuat, gitu ya, yang memandang bahwa pembangunan itu adalah suatu pertumbuhan, dan pertumbuhan itu diukur dengan produktivitas, gitu ya. Nah, di sini memang para ekonom, gitu ya, bekerja sama dengan para ahli ilmu sosial, gitu ya, mencoba untuk menyatukan pemikiran tentang bagaimana mengukur secara kuantitas, gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai parameter pertumbuhan, gitu ya. Kenapa di sini diperlukan ahli ilmu sosial? Jadi kenapa para ekonom memerlukan ahli ilmu sosial? Supaya tadi tidak terjadi disparitas atau kesenjangan. Di satu sisi pertumbuhan itu memang menjadi penting dalam perspektif ekonomi. Nah, tetapi di sisi lain mungkin di sini adalah pemerataan menjadi tidak boleh ditinggalkan. Jadi berbicara pemerataan ya soal ahli-ahli sosial yang berbicara, gitu ya, yang apa yang disebut dengan pemerataan itu, gitu ya. Jadi pertumbuhan yang melahirkan juga pemerataan, gitu ya. Nah, memang perspektif ekonomi itu bisa menimbulkan dua implikasi. Pertama, bahwa modernitas itu tidak selalu mudah atau mulus ditetapkan dalam kebudayaan tradisional. Ya, jadi seperti pola-pola kekerabatan yang ada di desa, gitu ya, itu dapat rusak, gitu, oleh adanya industrialisasi misalnya, gitu ya. Kemudian juga pada tahap awal pertumbuhan pembangunan dengan investasi yang besar, gitu ya, yang mengakibatkan para perencana berkesimpulan bahwa masalah keadilan dan pemerataan harus memang agak terabaikan, gitu ya. Nah, saya ingin memberikan suatu contoh ilustrasi misalnya tentang rencana pembangunan tol Bandung, Garut, Tasik sampai ke Cilacap. Nilai investasinya sekitar 56 triliun yang akan dibangun secara bertahap sejak tahun ini 2022 sampai 2029, gitu ya. Nah, kita bayangkan, gitu ya,
jalan tol ini nanti seperti halnya jalan-jalan tol yang sudah ada, gitu ya, memang akan menjadi urat nadi perekonomian. Jalur transportasi akan lebih efektif, gitu ya. Misalnya jarak tempuh Tasik Bandung yang pada situasi hari ini bisa 3-4 jam, mungkin nanti cukup dengan 1 jam. Bayangkan efisiensi yang terjadi, gitu ya, akibat pemotongan waktu ini, gitu ya. Truk-truk pengangkut bahan baku misalnya, gitu ya, sudah lama beresiko lagi, gitu ya. Tapi dengan jalan tol ini menjadi relatif lebih singkat dan resikonya juga tidak sebesar ketika melewati jalur Nagreg misalnya, atau jalur Gentong, gitu ya. Seringkali menimbulkan masalah. Di satu sisi ya akan memacu pertumbuhan. Nah, tapi di sisi lain misalnya, bagaimana dengan pusat-pusat yang sudah ada? Kegelisahan yang terjadi misalnya pada warung-warung makan yang ada di sepanjang jalur yang terlewati antara Tasik Bandung misalnya hari ini. Mungkin nanti kalau udah tol nggak ada lagi itu, gitu ya. Ini fenomena ini terjadi juga untuk daerah Cianjur, Puncak dengan dibukanya tol Cikampek Bandung misalnya itu ya, dan lain sebagainya, saya kira contoh. Nah, tentu saja di dalam hal ini para perencana pembangunan akan berpikir keras, gitu ya, bagaimana menyeimbangkan. Di satu sisi memang dibutuhkan, tapi di sisi lain memang jangan ada dari proses pertumbuhan ini kelompok-kelompok masyarakat yang ditinggalkan atau tertinggal. Tadi contoh ekstrim adalah jalan tol. Atau juga seringkali itu pembangunan itu juga efeknya tidak terlalu signifikan, gitu ya, atau mungkin tidak sesuai harapan. Saya ingin mengambil contoh lagi, gitu ya, pembangunan Jabar Selatan, pembangunan jalan di Jabar Selatan yang menghubungkan dari mulai Banten sampai ke Pacitan, Jawa Timur, gitu ya. Itu proyek strategis nasional, gitu ya. Hampir tuntas kira sekarang. Nah, namun pertumbuhan ekonominya masih nampak terbatas, gitu ya. Nah, ini apa masalahnya? Saya kira ini memang hubungannya dengan katakanlah semacam paradigma di dalam masyarakat kita. Jadi suatu perubahan itu tidak direspon dengan cepat, gitu ya. Dengan misalnya tadi ya menyiapkan berbagai macam infrastruktur, gitu ya. Nah, ambil contoh misalnya kalau kita menempuh perjalanan itu sekarang, di mana kita misalnya istirahat untuk makan, di mana kita misalnya untuk mendapatkan souvenir atau oleh-oleh khas, gitu kan. Nah, ini memang siapa yang harus menyediakan? Saya kira tidak semua harus bergantung kepada pemerintah, gitu ya. Tapi bagaimana masyarakat itu sendiri secara otonom melihat ini sebagai sebuah peluang besar untuk bangkit, untuk tumbuh, gitu ya. Nah, sehingga betul-betul yang namanya pembangunan itu berefek positif bagi pertumbuhan sekaligus juga pemerataan. Jadi tadi tujuan pembangunan
Jabar Selatan tuh, itu yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional Jawa bagian selatan, itu betul-betul berdampak pada kemajuan ekonomi dan perubahan-perubahan sosial yang lainnya. Nah, saya kira sebagai pembuka gitu ya dari pembahasan kita tentang perencanaan pembangunan ini, pada intinya adalah saya menyampaikan bagaimana cara kita mempelajari perencanaan pembangunan, gitu ya. Kemudian pembangunan itu sendiri apa, gitu ya. Nah, baru sebatas konsep saja sudah begitu banyak variabel yang harus kita pahami, gitu ya. Tapi saya kira tidak perlu khawatir karena di dalam sesi-sesi berikutnya saya ingin lebih konkret membicarakan pembangunan itu dalam berbagai macam perspektif, gitu ya. Dalam perspektif sosial, ekonomi, gitu, budaya, dan lain sebagainya. Ini menarik supaya kita memiliki pemahaman yang lebih komprehensif. Dan tentu saja pemahaman yang komprehensif ini akan melahirkan suatu sikap yang bijak, gitu ya. Dan ini penting apalagi bagi para pengambil keputusan, gitu ya. Gitu ya. Jadi tidak suatu kebijakan tentang pembangunan itu tidak harus bersisi banyak. Jadi pendekatannya harus multidimensional. Sekian saya kira untuk sesi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.